Nah, Syekh Arsyad Banjar itu sempat mampir di Betawi. Ya. Lalu di sini beliau sempat membetulkan arah kiblat. Ajib. Arah kiblat di Masjid Kampung Sawah. Ulama-ulama Bugis juga ada banyak sekali itu yang menulis karya dalam berbagai bidang keilmuan Islam, dan masih sangat minim sekali penelitian terhadap karya ulama Bugis ini. Dan di Afrika Selatan ternyata ini saya pikir salah satu rahasia Allah ya. Ulama itu seperti matahari. Ketika ia di satu tempat tenggelam, dia akan terbit di tempat yang lain cahayanya. Syekh Yusuf itu ditenggelamkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Mahya di dalam podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang mengenalkan tentang kekayaan keluarga besar ulama habaib yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekayaan manuskrip ulama Nusantara, dan sudah hadir bersama kita di sini ajengan Dr. Ginanjar Sya'ban. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai sehat, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sempat hadir ke podcast kita, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berkah di sini. Masya Allah, jazakumullah khair. Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Ajengan Ginanjar, anak panggilnya Akang kali ya, sebagaimana biasa dipanggil orang-orang gitu. Kang Ginanjar, sebelumnya kita akan tanyakan kekayaan manuskrip ulama Nusantara. Ini tema yang menarik untuk kita bahas karena jarang, sesuatu yang jarang itu menjadi mahal mungkin ya di kalangan kita manusia. Bisa antum ceritakan terlebih dahulu kenapa antum bisa mensoroti atau memilih bidang keilmuan ini sehingga menjadi pembahasan antum di dalam antum pelajaran antum kuliah dulu mungkin ya, antum mendalami tentang hal-hal seperti ini. Apa yang membuat antum condong dalam hal ini gitu, menarik terundang untuk hal-hal seperti ini. Ya. Terima kasih Habib Binto, Nata Syarrof. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Al-Fakir bisa tabarukan. Masya Allah. Ketemu lagi dengan Habib ini di majelis Mahya yang penuh ilmu, penuh berkah ini. Dan betul yang dikatakan oleh Habib tadi, bahwasannya di antara kekayaan yang begitu besar daripada peradaban Islam di tanah air kita, yaitu di Indonesia dan juga di wilayah Kepulauan Asia Tenggara atau di Nusantara secara lebih luas, adalah karya-karya yang dihasilkan oleh para ulamanya. Ya. Nah, cuman kekayaan karya intelektual, karya tertulis ulama-ulama dari negeri kita ini, meskipun demikian melimpah ruah, demikian banyak, dan hampir setiap abad ulama-ulama kita ini menuliskan karya, tetapi perhatian dan juga kajian terhadap kekayaan tersebut itu belum sebanding. Kita bisa bilang masih belum maksimal ya. Padahal kalau misalkan kita runut, kita telisik, kita telusuri, karya-karya ulama kita ini demikian luar biasa. Ditulis kalau yang tertua itu dari abad ke-10 Hijri. Abad ke-10 Hijri atau abad ke-16 Masehi. Itu sudah banyak melimpah ruah karya-karya tertulisnya. Tentu saja sebelum kurun masa itu ada. Tetapi inilah fungsinya penelitian agar karya-karya yang ditulis oleh ulama kita sebelum abad ke-10 Hijri atau ke-16 Masehi itu bisa ditemukan. Ya. Nah,
terkait pertanyaan Habib, kenapa Al-Fakir kemudian tertarik untuk mengkaji terkait tema ini? Karena ketika kita membandingkan Habib ya dengan adanya beberapa literatur, misalkan ada satu orang cendekiawan dunia Islam, cendekiawan besar, tinggal di Jerman tetapi keturunan Turki, namanya adalah Profesor Fuat Sezgin. Fuat Sezgin ini, Profesor Sezgin menulis satu buah karya berjudul Tarikhut Turos Al-Arabi. Jadi beliau kurang lebih ada berapa jilid ya? 9 atau 12 jilid itu menulis tentang karya-karya Turos, karya-karya klasik yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi dalam berbagai bidang keilmuan ya. Dalam tafsir misalkan yang ditulis dalam bahasa Arab ada apa saja. Manuskrip-manuskrip karya tersebut tersimpan di perpustakaan mana saja. Dalam bidang fikih apa saja, hadis apa saja. Artinya tentang Tarikhut Turos Al-Arabi. Artinya sejarah Turos, karya-karya ulama yang ditulis dalam bahasa Arab. Masya Allah. Lalu ada juga satu orang orientalis dari Inggris namanya Edward Brown. Menulis juga satu karya yang menghimpun Tarikh Turos Al-Farisi atau Tarikhul Adab fi Iran. Jadi karya-karya Turos, karya-karya intelektual yang ditulis oleh ulama-ulama Iran. Ajib. Jadi karya-karya tasawuf yang ditulis ulama Iran apa saja, karya-karya dalam bidang hadis yang ditulis oleh ulama Iran apa saja. Itu saya kebetulan membacanya dalam bahasa Arab ya, Tarikhul Adab fi Iran atau Tarikhut Turos Al-Farisi tadi. Lalu ada juga misalkan Profesor Ekmelettin Ihsanoglu atau Akmaluddin Ihsanoglu. Beliau mantan ketua Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Cendekiawan muslim besar juga. Salah satu karya yang beliau tulis itu adalah tentang Tarikh Turos At-Tibbi Al-Utsmani. Ajib. Atau sejarah Turos Turki Utsmani dalam bidang kedokteran. Nah artinya begini Bib ya. Ada Tarikh Turos Arabi, ada Tarikh Turos Persia atau Iran, ada Tarikh Turos Utsmani, Turki Utsmani. Tetapi yang membuat atau mengkaji Tarikh Turos Nusantara, Tarikh Turos ulama Indonesia itu belum banyak. Belum ada. Oh, belum banyak, bukan belum ada ya. Ya kalau dibilang belum ada karena sudah ada juga. Tetapi misalkan ada dari Malaysia namanya Allahyarham Tuan Guru Wan Muhammad Shogir Abdullah. Itu membuat satu buah karya berjudul Ensiklopedi Naskah Klasik Melayu Nusantara. Itu karya-karya Melayu kebanyakan dari Semenanjung memang ya, dari Patani, dari Malaya, tetapi juga dari Indonesia ada beliau kaji. Lalu ada juga misalkan Tengku Iskandar, itu menulis tentang sejarah kesusastraan Melayu klasik ya. Tetapi secara umum di sana. Nah, sementara yang mencoba untuk mengkodifikasikan, membuat Tarikh Turos, katakanlah ulama Nusantara khusus yang dibuat seperti tadi, Tarikh Turos Arabi itu berjilid-jilid gitu ya. Tarikh Turos Persia juga ada 6 jilid. Lalu Tarikh Turos Kedokteran Utsmani itu ada 2 jilid. Nah kita ingin ini disejarahkan, diilmukan. Tarikh Turos ulama Nusantara ini. Artinya selama 500 tahun usia sejarah penulisan karya-karya ulama kita dari abad ke-10 Hijri atau ke-16 Masehi hingga zaman sekarang itu kan melimpah ruah dan banyak sekali. Betul. Tetapi belum ada yang berupaya untuk mentadwinkannya, menjam'il ma'lumatkan itu belum ada, dan hal seperti ini tidak bisa sendiri ya. Karena masih kerja bareng-bareng ya. Betul, ini adalah harus menjadi amal musytarak ya, kerja bersama karena ini melimpah ruah besar dan kaya sekali. Misalkan dalam bidang karya tafsir Al-Quran, karya-karya yang ditulis oleh ulama Nusantara itu banyak sekali jumlahnya, Beb.
Di antaranya misalkan tafsir Al-Quran yang paling tertua ditulis oleh ulama Nusantara yang lengkap dari juz 1 sampai juz 30 itu ada pada abad ke-17 ya. Tahun 1600 sekian yang menulis adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau dikenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkil dari Aceh, Mufti Kesultanan Aceh. Beliau menulis satu buah karya berjudul Turjumanul Mustafid. Itu adalah kitab tafsir Al-Quran berbahasa Melayu Nusantara aksara Arab atau Melayu Jawa pertama terlengkap ya. Dan karya ini menjadi rujukan selama berabad-abad generasi lamanya di hampir seluruh wilayah Nusantara. Lalu disusul oleh generasi berikutnya ada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang menulis tafsir Al-Quran berbahasa Arab berjudul Maroh Labid ya, Likashfi Ma'na Qur'anin Aziz ya. Likashfi Ma'na Qur'anin Majid, Maroh Labid Likashfi Ma'na Qur'anin Majid atau dikenal dengan tafsir Munir. Lalu misalkan dalam bahasa Jawa, Pegon kita kenal misalkan ada Kiai Soleh Darat wafatnya 1903, kalau Syekh Nawawi wafatnya 1897, hanya selisih kurang lebih berapa 6 tahun wafatnya. Kalau Syekh Abdul Rauf yang tadi wafatnya 1693. Nah, 600 ke 900 artinya 300 kemudian Syekh Soleh Darat wafat dan beliau melahirkan karya tertulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon berjudul Faidur Rahman. Faidur Rahman itu tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa Pegon. Lalu ada juga yang hidup satu kurun masa dengan Syekh Soleh Darat namanya Kiai Tabsir Anam. Tabsyirul Anam ya, itu penghulu besar di Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo. Beliau juga menulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon. Tabsyirul Anam yang dalam lidah Jawa kemudian namanya terkenal dengan Tafsir Anam. Ya, tetapi nama yang tertulisnya Tabsyirul Anam. Itu di Jawa ada banyak sekali karya-karya tafsir Al-Quran, termasuk di Melayu yang lebih belakangan setelah Turjumanul Mustafid ada seorang ulama besar dari Kedah, namanya adalah Syekh Muhammad Said Al-Qadhi. Beliau menulis juga kitab tafsir berbahasa Melayu judulnya Nurul Ihsan fi Tafsiril Quran. Juga ada misalkan di Sunda. Di Sunda misalkan kita kenal namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dari Sukabumi menulis beberapa buah kitab tafsir Quran. Beliau punya 3 karya tafsir Quran. Di antaranya adalah Malja'ut Thalibin. Lalu ada juga Raudatul Irfan. Ada juga misalkan kawannya yang juga dari Bandung namanya Kiai Ahmad Dimyati dari pesantren Sukamiskin. Itu menulis misalkan beberapa kitab karya tafsir tetapi tidak utuh seperti Kiai Ahmad Sanusi. Kalau Kiai Sanusi kan utuh ya, Raudatul Irfan, Malja'ut Thalibin. Kalau Kiai Ahmad Dimyati itu per surat. Misalkan ada kitab yang ditulis oleh beliau itu At-Tabyinul Ajla wal Ahla fi Tafsiri Suratil A'la. Dan itu per surat. Dan menarik perbedaannya misalkan begini. Dalam bahasa Sunda kan ada strata bahasa, ada Sunda halus, ada Sunda biasa gitu ya. Nah, Syekh Kiai Ahmad Sanusi itu menulis tafsir Raudatul Irfan itu dalam bahasa Sunda masyarakat biasa, bahasa Sunda cacah ya. Sementara Kiai Ahmad Dimyati yang memang berasal dari kalangan aristokrat, kalangan bangsawan Sunda, itu menulis tafsir Qur'annya dengan gaya bahasa yang sangat sastrawi sekali, bahasa Sunda halus dan seperti puisi gitu ya. Bahkan yang mungkin kalau orang Sundanya sendiri dengar belum tentu langsung paham juga. Langsung gitu paham. Karena memang Kiai Ahmad Dimyati tampaknya menuliskan tafsir beliau itu untuk kalangan bangsawan Sunda. Jadi berbagi peran gitu ya. Nah, itu di antara beberapa karya ulama Nusantara baru dalam bidang tafsir. Belum dalam bidang fikih, belum dalam bidang hadis, belum dalam bidang tasawuf, belum dalam bidang kalam dan lain sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang kemudian menarik ketika kita telusuri karya-karya ulama Nusantara yang berkembang selama ratusan tahun lamanya ini, ada satu corak ideologi. Satu corak ideologinya ini bahwasannya dulu ulama-ulama Nusantara ini
dalam karya-karya akidahnya itu terafiliasi dengan konsepnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi akidah-akidah yang ditulis, karya-karya dalam bidang akidah, dalam ilmu tauhid yang ditulis oleh ulama Nusantara itu lebih dominan sebagai Asy'ariyul Aqidah. Termasuk misalkan yang ditulis dan diwariskan oleh guru besar ulama dari Betawi, Muftil Anam, yaitu Sayyid Utsman bin Yahya Al-Batawi, yang hingga sekarang masih di pedoman, yaitu kitab Sifat 20. Sifat 20 betul. Sifat 20 ya. Itu kan Asy'ariyul Aqidah. Lalu dalam fikihnya, dalam aspek ibadahnya itu adalah dominannya mazhab Syafi'i. Hampir semua kitab fikih yang ditulis oleh ulama Nusantara itu 99% adalah mazhab Syafi'i. Bahkan mungkin 100% mazhab Syafi'i di sini. Lalu dalam kecenderungan akhlak, tasawufnya ini adalah tasawuf yang terafiliasi dengan tasawuf akhlaki sunni ala manhajil Imamil Ghazali atau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, atau yang bertorikoh tetapi yang muktabaroh. Nah, ini sepanjang 500 tahun ini telah lahir ribuan buah karya ulama Nusantara dalam berbagai bidang keilmuan, melimpah ruah. Tetapi ya tadi itu sayangnya kita ini telah diwarisi oleh para leluhur kita, guru-guru kita, dengan warisan keilmuan yang demikian kaya, tetapi ihtimam kita, perhatian kita, peran kita untuk bisa khidmah, meneliti, mengkaji, menyebarkan, meriayah terhadap kekayaan karya-karya turos tersebut, itu tampaknya masih tidak sebesar yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Sedikit dan lambat. Minim banget. Ya makanya alhamdulillah ini senang sekali ini Habibinto kita pada kali ini membincang untuk masalah tentang kekayaan karya-karya ulama kita ini. Ya makanya tujuannya kita ngundang antum kemari juga kan untuk mengangkat hal ini, yang mana kan Majelis Hikmah Alawiyah juga kan bergerak di dalam mengumpulkan buku-buku, betul, karangan para habaib kita. Nah, jadi kita juga mempunyai tugas dalam hal ini, makanya alhamdulillah saling ngebantu, saling gerak begitu. Makanya kita bisa bilang perpustakaan Majelis Hikmah Alawiyah ini salah satu min manarotil ulum, termasuk hafizah at-turas. Alhamdulillah. Daripada karya-karya habaib dan juga ulama Nusantara lainnya. Lalu Ustaz, tadi antum antum juga udah sindir banyak, artinya selain bidang keilmuan di dalam, tadi kan antum sebutkan itu tema-temanya di dalam ulumul Quran, di dalam tafsir dan yang lainnya. Apakah ada lagi bidang-bidang keilmuan yang lain yang mereka miliki? Ya tadi antum udah sebut juga sih, Habib Utsman memiliki urusan di dalam urusan fikihnya dan adab dan akhlaknya. Lalu siapa lagi selain mereka dari kalangan ulama Nusantara ini? Ya betul Bib, jadi banyak sekali. Misalkan dalam bidang ilmu fikih ya. Kalau tadi dalam bidang tafsir Quran, misalkan dalam fikih ini yang paling banyak. Jadi kita bisa bilang kalau kita presentasi karya-karya ulama Nusantara kita itu jenis keilmuannya, fan keilmuan yang paling banyak ditulis itu adalah fikih. Yang kenapa fikih? Karena itu kan menyangkut praktik tata cara beribadah dan muamalah sehari-hari. Misalkan kitab fikih tertua yang utuh, lengkap, yang paling tua ditulis oleh ulama Nusantara itu kan kitab berjudul Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau ini namanya Nuruddin bin Hasanji bin Hamid Al-Jailani Ar-Raniri. Beberapa sumber mengatakan Al-Hasani beliau berasal dari Yaman, tetapi kemudian keluarganya hijrah ke Randir, ke Gujarat di India, dan ayah beliau itu menikah dengan seorang perempuan dari Nusantara, dari Melayu, sehingga beliau ini menguasai banyak bahasa. Bahasa Arab beliau kuasai, bahasa
Persi juga beliau kuasai, bahasa setempat juga beliau kuasai ya, termasuk bahasa Melayu beliau kuasai. Dan beliau meskipun wafatnya di Randir di Gujarat di India, tetapi lama beliau itu Sempat lama di Indonesia. menjadi mufti di Kesultanan Aceh. Jadi menggantikan Syekh Syamsuddin Sumatrai pada masa peralihan antara Sultan Iskandar Muda dengan Ratu Sofiyatuddin ya saat itu. Dan Masya Allah Syekh Nuruddin Raniri ini meskipun beliau itu tanda petik mampir di Nusantara dan wafatnya kembali ke tanah airnya di India, tetapi pengaruhnya besar. Karya-karya yang beliau tulis itu punya pengaruh terhadap sejarah pemikiran keislaman yang berkembang di kepulauan kita di Nusantara ini. Nah di antaranya yang beliau wariskan karya tertulisnya selain kitab-kitab dalam tasawuf, juga dalam bidang fikih yang tadi disebut di awal berjudul Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim ini adalah kitab fikih ibadah mazhab Syafi'i terlengkap pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara. Ya oleh Syekh Nuruddin Raniri ini. Di tahun berapa tuh kira-kira? Kurang lebih tahun 1640-an. 1635 sampai 1635 sampai 1645. Karena beliau itu wafatnya 1657-an. Oke. Nah, itu ketika masa beliau menjabat sebagai mufti di Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, kitab ini sampai sekarang masih digunakan, diajarkan, diaji, terutama di tradisi masyarakat berbahasa Melayu ya, di Sumatera, di Patani. Lalu generasi mufti setelah Syekh Nuruddin Raniri ada Syekh Abdurrauf Singkil yang tadi disinggung sebagai penulis kitab tafsir Al-Quran terlengkap pertama di Nusantara. Beliau menyempurnakan karya Siratul Mustaqim ini sebagai karya fikih dalam ibadah. Lalu oleh Syekh Abdurrauf Singkil menulis karya fikih dalam muamalah terlengkap berjudul Mir'atut Tullab fi Muamalatis Syariatil Malikil Wahhab. Dan ketika menulis ini disebutkan, jadi rujukan-rujukannya misalkan Siratul Mustaqim itu rujukannya adalah kitab Minhaj atau Libin karangannya Imam Nawawi, kemudian kitab Tahrir ya, dan lain sebagainya. Demikian juga Syekh Abdurrauf Singkil ketika menulis Mir'atut Tullab, beliau mengatakan kebanyakan kitab Mir'atut Tullab ini rujukannya adalah kitab Fathul Wahhab karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Lalu generasi berikutnya misalkan ada namanya Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Beliau itu menulis kitab fikih mazhab Syafi'i terlengkap juga yang menyempurnakan Siratul Mustaqim. Judulnya itu adalah Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh bi Amriddin. Dan yang menarik beliau katakan, jadi kitab Siratul Mustaqim ini sangat masyhur tersebar di Nusantara. Jadi Syekh Nuruddin Arsyad Banjar wafatnya kan 1812 dan beliau karang Sabilul Muhtadin itu 1700 akhir. Dikatakan kitab Siratul Mustaqim karangannya Syekh Nuruddin Raniri ini sangat masyhur, banyak tersebar. Tetapi bagi masyarakat yang bukan penutur bahasa Aceh itu harus memerlukan penjelasan karena bahasa Siratul Mustaqim ini bahasa Jawi, bahasa Melayu yang ada campur-campur Acehnya. Karena itu oleh Syekh Arsyad Banjar itu dimudahkan bahasanya. Karena itu kitab Sabilul Muhtadin itu menyempurnakan kitab Siratul Mustaqim ini dan memang populer juga. Nah, ada cerita menarik di sini. Syekh Arsyad Banjar itu satu kurun masa dengan namanya Syekh Abdul Somad Palembang. Juga dengan Syekh Abdurrahman Betawi, kakeknya Said Usman. Dari jalur ibu. Nah, ketika pulang dari Madinah, karena dulu belajarnya di Madinah kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani, juga kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, penulis Hawashi Madaniyah itu ya. Nah, Syekh Arsyad Banjar itu sempat mampir di Betawi. Lalu di sini beliau sempat membetulkan arah kiblat. Arah kiblat di Masjid Kampung Sawah. Sekarang tuh ternyata masjidnya Masjid Al-Mansuriyah Jembatan 5. Jembatan 5 itu ternyata masjid tua dan arah kiblatnya pernah dibetulkan oleh Syekh Arsyad Banjar. Saat itu Syekh Arsyad kebetulan menuliskan peristiwa ini. Makhtutnya ada, manuskripnya ada, yaitu judulnya Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Nah, manuskrip ini tersimpan di Leiden di Belanda. Masya Allah. Dan alhamdulillah kawan-kawan ada mentahkik ya karya ini, diantaranya kawan-kawan dari Nahdlatul Turos, ada juga namanya Ustadz Nur Hidayat Ahmad.
Itu Artinya dosen. banyak buku-buku kita udah sampai di Belanda dan diabadikan sama mereka di sana. Ya disimpan. Aji, Nanti mudah-mudahan Mahya insya Allah banyak bisa. kopi. Aji bisa dapat nuskahnya ya. Ribuan di sana Aji. jumlah. Nah, Syekh Arsad Banjar itu kan masalah fikih juga, masalah Qiblah fil Batawi. Lalu kalau karya fikih utuhnya itu Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh li Amriddin. Lalu generasi setelah Syekh Arsad Banjar ada namanya Syekh Muhammad Dawud bin Abdullah Al-Fattani. Jadi Syekh Dawud Al-Fattani wafatnya 1847. Artinya kurang lebih 30 sekian tahun setelah wafatnya Syekh Arsad Banjar, juga menulis beberapa karya dalam bidang ilmu fikih mazhab Syafi'i, diantaranya adalah Furu'ul Masail. Lalu setelah itu generasinya Syekh Muhammad Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab. Kalau yang sebelumnya tadi kan bahasa Melayu. Iya. Kalau Syekh Nawawi ini dalam bahasa Arab. Beliau ini banyak menulis syarah atas teks-teks kitab fikih yang rata-rata dijadikan bahan mata pelajaran. Bukan, betul. Misalkan dari mulai yang paling dasar. Syekh Nawawi itu menulis syarah terhadap matan Safinatus Shalah. Nah, beliau tulis syarahnya yaitu Sulamul Munajah, syarah ala Safinatus Shalah. Lalu Safinatus Shalah orang ngaji khatam ada satu teks yang dipelajari lagi yaitu Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang makamnya. Nah, beliau itu asli Indonesia apa Orang Hadrami. Hadramut, Tetapi wafat di sini ya? wafat di sini, tetapi sebelumnya di Singapura dulu. Wafatnya di Singapura. Enggak, di Betawi. Oke. Tetapi sempat Menetap di Singapura. Menetap di Singapura, lalu kemudian di Batavia. Dimakamkan di mana itu beliau itu? Karena banyak persepsi yang berbeda-beda. Ada yang bilang di daerah Tanah Abang situ di bawah Masjid Jami Al Ma'mur. Ada yang bilang enggak udah dipindah katanya. Nah, kita nggak tahu tuh. Itu habaib yang lebih tahu. Aji. Karena Tapi sebenarnya gimana kalau cerita? iya katanya dipindah. Dipindah ke? Wallahu a'lam. Tapi posisi kuburan di bawah Masjid Al Ma'mur itu masih ada dan diziarahi oleh banyak orang. Dikunjungin banyak orang. Iya. Itu Tapi terakhir anak dengar dipindah pindah, gitu. ya. Iya, yang saya tahu juga begitu, Bib. Karena dia di bawah mihrab kan begitu. Betul. Jadi kayak ngolong begitu. Iya. Nah, karya beliau banyak juga. Jadi selain Safinah, beliau juga ada tulis karya tentang masalah thariqah. Ajib. Karena beliau kan memang gurunya Said Usman juga ya. Iya. Lalu Safinah An-Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, disyarah oleh Syekh Nawawi menjadi Kasyifatus Saja. Lalu ada Sulamut Taufik, dalam fikih juga yang mengarang adalah ulama dari Hadrami juga. Syekh Nawawi tulis syarah. Itu karangannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Betul. Disyarahkan juga sama Syekh Muhammad Nawawi ya. Nawawi, judulnya Mirqatus Su'udi Tasdiq ya, fi syarah Sulamut Taufik. Betul. Lalu ada juga satu matan namanya Riyadul Badi'ah. Ajib. Nah, itu karangannya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Itu Syekh Nawawi tulis juga syarah atasnya berjudul As-Samrah Al-Yani'ah fi syarah ala Ar-Riyad Al-Badi'ah. Lalu setelah itu khatam ngaji Fathul Qorib ya. Merupakan syarah daripada kitab Ghayatul Taqrib. Jadi per level disyarahkan masing-masing sama ya. Syekh Nawawi. Nah, Takrib ini syarahnya adalah Fathul Qorib. Lalu dihasyiah oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Lalu Syekh Nawawi juga tulis hasyiah atasnya yaitu Tausyih atau Qutil Habibil Gharib ya. Ala Fathil Qorib. Lalu setelah khatam Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Berjenjang begitu ya. Syekh Nawawi juga tulis Nihayatuz Zain, syarah ala Qurratul Ain fi Muhammadin. Artinya itu baru berapa orang ini ya. Belum lagi Sayyid Usman. Karya-karya dalam fikihnya banyak sekali. Betul. Dan dibikin Arab Melayu sama beliau ya. Arab Melayu, belum dalam bahasa Sunda, belum dalam bahasa Jawa Pegon, belum dalam bahasa Madura, belum dalam bahasa Bugis. Ulama-ulama Bugis juga ada banyak sekali itu yang menulis karya dalam berbagai bidang keilmuan Islam dan masih sangat minim sekali penelitian terhadap karya ulama Bugis ini. Artinya ini beberapa bidang keilmuan lain yang ditulis oleh ulama kita dan ada hal yang menarik juga, Bib. Hingga hari ini karya-karya ulama kita bukan hanya menjadi rujukan
dan juga bahan ajar bagi para pelajar dan juga pesantren-pesantren atau institusi pendidikan keislaman yang ada di Nusantara saja, tetapi juga di beberapa institusi pendidikan yang ada di Timur Tengah. Itu digunakan sebagai bahan ajar dan rujukan. Misalkan di Al-Azhar, di Kairo, Mesir, itu ada satu fakultas yang khusus mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Jadi Kuliatul Quran wa Ulumi. Itu ada di daerah Tonto. Nah, di antara diktat wajib kuliah di kuliah Al-Quran di Tonto ini ada satu kitab Qiraah Asyra, karya ulama kita. Ajib. Yang berjudul Ghuniyatut Thalabah, Syarah ala Manzumah At-Taibah fi Qiraatil Asyra. Yang menulis adalah Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi Al-Makki, atau dikenal dengan Syekh Mahfuz Termas. Wafatnya tahun 1920. Nah, itu satu kurun masa dengan Said Usman bin Yahya, ya beliau ini. Dan beliau kelahiran Indonesia. Kelahiran Indonesia jauh di Pacitan, Beb. Ajib. Pacitan Jawa Timur ya, tetapi Bisa sampai ke Mesir. bisa sampai ke Mesir karyanya, dan beliau mengajar di Mekah. Ajib. Syekh Mahfuz ini mengajar di Mekah, wafatnya di Mekah. Itu satu. Yang kedua, misalkan masih di Al-Azhar juga, kitab tasawuf yang ditulis oleh ulama Nusantara. Namanya adalah Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan Al-Jamfasi Al-Kediri. Syekh Ihsan Dahlan Jampes Kediri. Itu kakak daripada Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo Kediri. Tempat Al-Fakir dulu tabarukan belajar di sana. Masya Allah. Nah, Syekh Ihsan ini menulis satu buah kitab berjudul Sirajut Thalibin, syarah terhadap Minhaj Al-Abidin karangannya Imam Ghazali, dan hingga hari ini kitab tersebut diajarkan di Al-Azhar. Ajib. Di Jami. Nah, di antara ulama yang mengajarkan kitab tersebut generasi sekarang itu ada namanya Syekh Profesor Ahmad Al-Hajjin, itu seorang ulama tasawuf dari Al-Azhar ya. Itu mensyarah, membacakan, mengajarkan kitab karya ulama kita. Lalu ada lagi misalkan yang ditulis oleh cucunya Syekh Nawawi Banten. Orang kan kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, bahwa masyhur dan ghaniyun anit ta'rif. Tetapi yang mengenal cucunya sedikit. Ada namanya cucunya Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani Al-Makki, lahir di Mekah, besar di Mekah, mengajar di Mekah dan wafat di Mekah. Nah, beliau itu ternyata punya salah satu karya dalam bidang ilmu tata bahasa Arab. Iya, iya. Jadi beliau punya karangan berjudul Hasyiyah Tadrijil Adani ala Syarah At-Taftazani ala Matan Az-Zanjani fi ilmi sorof. Ya, jadi dalam bidang ilmu sorof beliau punya karya hasyiyah, dan karya ini dicetak di banyak negara. Di Mesir, di Lubnan, di Turki, di Iran, di Saudi Arabia. Nah, artinya karya ini dicetak di banyak negara, ini menunjukkan pentingnya karya ini dalam bidang ilmu sorof, dijadikan rujukan, dan yang menulisnya adalah ulama dari Banten ya, dari Nusantara. Nah, ini beberapa karya-karya ulama Nusantara dalam berbagai bidang di luar bidang tafsir Quran, dalam bidang fikih, tetapi juga dalam ilmu Qiraah Asyra, kemudian ilmu tasawuf, ilmu tata bahasa Arab, dan lain sebagainya. Itu juga banyak karya-karya yang penting. Nah, lalu yang menyebabkan mereka bisa menjajahkan bukunya di tempat-tempat tersebut, apa yang menyebabkan, artinya yang membuat ketertarikan para ulama luar dari Indonesia memakai dan menggunakan buku-buku tersebut di sekolah, universitas, dan ma'had-ma'had mereka? Ya, tentu karena kandungan ilmunya. Karena kandungan ilmu. Ya, artinya kan kandungan ilmu masih banyak juga ulama-ulama Timur Tengah yang nggak kalah hebat. Tapi kenapa menjadi pilihan ulama Nusantara dan buku tersebut digunakan di kalangan mereka? Nah, jadi kalau persepsi apakah ada jejak sebelumnya? Wallahu alam, tetapi mungkin begini. Itu salah satu karya yang penting dalam bidang keilmuan tersebut yang entah kebetulan atau tidak yang ngarangnya ulama Nusantara. Nah, jadi dilihat dari bobot karyanya, muatan bobot keilmuan yang ada dalam kitab tersebut. Dan kadang-kadang memang banyak juga orang-orang di Timur Tengah yang tidak tahu kalau yang mengarang kitab itu ternyata orang Nusantara.
Iya, iya, iya. Ya disangkanya Al-Makki, ya, Iya, dari iya. Mekah. Tetapi ternyata setelah ditelusuri, oh masya Allah, mereka berasal dari Indonesia. dari Indonesia, dari Asia Tenggara. Dan ini menjadi inspirasi ya, inspirasi besar saya pikir buat generasi sekarang. Dulu ulama-ulama kita ini dengan segala keterbatasan fasilitas. Betul. Fasilitas ya, negara saat itu masih dalam kondisi sedang dijajah. Iya. Sarana transportasi ke Mekah juga tidak secepat sekarang. Dulu kan ya pakai kapal laut, Bib ya. Iya, betul. Lalu sarana teknologi informasi juga tidak secanggih sekarang. Zaman dulu orang sebelum banyak percetakan, ketika ingin memiliki kitab, kalau tidak nyalin sendiri, itu kan beli salinan. Iya, iya. Artinya zaman sekarang orang kalau mau kitab ini ya untuk dengan referensi mudahnya. ya beli, bahkan kadang-kadang tinggal download Bib, ya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa ini sirnya yang perlu kita gali. Rahasianya apa di tengah segala keterbatasan fasilitas teknologi, sarana prasarana zaman dulu, beliau-beliau mampu melahirkan karya yang itu karyanya bermanfaat tentu saja dan memang diakui secara keilmuan di level internasional ya. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini dengan segala kemudahan fasilitas teknologi informasi, kalau mungkin orang-orang milenial kan mikirnya gampang aja itu tinggal ngutip sana sini, tetapi kan buktinya belum ada. Betul. Nah, ini sirnya, rahasianya apa yang sekiranya menjadikan guru-gurunya guru kita, para pendahulu ulama-ulama Nusantara kita ini dulu meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas teknologi informasi, beliau-beliau itu mampu melahirkan karya terbaik ya. Dan hingga saat ini dengan karya-karya tersebut bisa mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat dan juga nama baik bangsa kita di sini. Dan juga diakui oleh kalangan ulama internasional, ulama luar ya. Bahkan digunakan buku-buku mereka di institusi mereka juga. Masya Allah. Lalu Ustaz, hubungan ulama kita yang ulama Nusantara dan juga ulama-ulama di luar dari Nusantara atau Timur Tengah, bagaimana keadaan hubungan mereka, lalu siapa aja di antara mereka yang mempunyai hubungan dan mempunyai kiprah di sana? Ya. Jadi pertanyaannya penting sekali nih, Bib. Jadi peran besar ulama Nusantara kita ini juga tidak bisa dilepaskan dari berkah dan juga bimbingan guru-guru beliau, yaitu ulama-ulama dari Timur Tengah ya, terutama dari Hijaz, dari Hadramaut, dari Mesir. Hubungan antara ulama Nusantara dengan ulama-ulama di Timur Tengah itu, kontak ini memang sudah sejak sangat lama sekali. Tetapi memang jejak paling tua hubungan surat menyurat, hubungan keilmuan, misalkan Nusantara mengajukan pertanyaan kepada misalkan ulama besar dunia Islam yang mengajar di Mekah, lalu ulama ini menulis jawaban berupa karya kitab, itu bisa kita lacak pada permulaan abad ke-17. Jadi pada tahun 1636 Sultan Banten keempat, yaitu Maulana Abul Mafakhir Abdul Qadir, putra daripada Maulana Sultan Muhammad, putra daripada Sultan Maulana Yusuf, putra daripada Maulana Sultan Hasanuddin, muassis Banten. Artinya Sultan Abul Mafakhir ini, Sultan Banten keempat, tahun 1636 itu mengirim 3 orang utusan, Bib, ke Mekah untuk bertemu dengan Syarif Makkah, namanya Syarif Zaid. Selain bertemu dengan Syarif Makkah, Syarif Zaid bertemu juga dengan ulama sentral yang mengajar di Mekah, namanya adalah Syekh Muhammad Ali bin Allan As-Siddiqi Al-Makki. Wafatnya tahun 1647 beliau ini. Nah,
Syekh Muhammad Ali bin Alan ini kita bisa sebut sebagai Imam Suyuti pada zamannya. Ajib. Karena memang luasnya keilmuan dan banyaknya karya beliau dalam berbagai bidang ilmu. Di antaranya beliau yang menulis kitab Dalilul Falihin, syarah terhadap Riyadhus Shalihin. Juga yang menulis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah terhadap Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, 3 orang utusan Banten ini mengajukan pertanyaan kepada Syekh Muhammad Ali bin Alan. Ajib. Tentang 10 buah pertanyaan berkaitan dengan masalah keagamaan yang saat itu berkembang di wilayah Kesultanan Banten. Ajib. Diajukan dan Syekh Muhammad Ali bin Alan menulis jawaban terhadap 10 buah pertanyaan ini dengan kitab karya yang berjudul Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah fi Jawabil As'ilah Al-Jawiyah. Ini kita bisa sebut sebagai fatwa tertua ulama Timur Tengah terhadap permasalahan yang berkembang di wilayah Nusantara pada masa itu ya. Tentu yang lebih tua dari itu ada, tetapi kita harus cari. Nah, sementara ini data yang paling tua ya kitab ini 1636 ya. Itu satu. Lalu yang kedua, Syekh Sultan Abdul Mafahir juga meminta kepada Syekh Muhammad Ali bin Alan ini untuk mensyarah 2 buah kitab. Yang pertama kitab Nasihatul Muluk dan yang kedua kitab Ad-Durrah Al-Fakhirah. Karena dua-duanya karangan Imam Ghazali. Dan ditulis syarahnya untuk atas permintaan Sultan Banten ini. Nasihatul Muluk ada syarahnya berjudul Al-Manhaj Al-Wadihus Suluk, syarah ala Nasihatil Muluk, dan terhadap Durratul Fakhirah ini Syekh Ibnu Alan menulis syarah atasnya berjudul Ghausul Bihariz Zakhirah, syarah ala Ad-Durrah Al-Fakhirah. Nah, 3 karya manuskrip ini, Bib, Mawahib Rabbaniyah fi Jawabil As'ilah Al-Jawiyah, syarahnya Nasihatil Muluk dan syarahnya Durratul Fakhirah itu masih berupa manuskrip, masih berupa makhtut tulis tangan. Ajib. Dan manuskripnya ini nuskhoh yatimah. Oh. Naskah tunggal. Tidak ada duanya. Iya. Dan ini masih belum ditahqiq. Nah, makanya kembali ke awal, pekerjaan ini perlu banyak. Berarti kalau dengar cerita antum barusan seorang sultan meminta syarah dari kitab-kitab yang ada, artinya bobot atau keunggulan sultan-sultan zaman dulu memiliki pemahaman keilmuan yang luar biasa juga. Artinya bisa dikatakan sebagai ulama juga, sultannya juga ulama. Betul. Jadi kita bisa bilang kesultanan para sultan Nusantara zaman dulu itu ya beliau adalah sultan yang juga alim. Masya Allah. Dan seorang alim yang memang menjadi sultan. Ini tampaknya yang sekarang kayaknya terpisah gitu ya. Jadi ya sultan-sultan, kadang-kadang sultannya sekarang bukan sultan penguasa tetapi ya sultan, ada sultan sebagai pejabat wilayah aja gitu. Selebgram. Oh iya, ada sultan juga. Sultan selebriti. Nah, siapa namanya Sultan Abdul Mafahir ini betul kata Habib. Jadi seorang as-sultan juga al-faqih was-sufi. Karena di antara periode berikutnya yaitu putranya Sultan Abdul Mafahir ada namanya Pangeran Abul Ma'ali Ahmad bin Abdul Mafahir Abdul Qadir, itu meminta juga kepada kepada Syekh Muhammad Ali bin Alan untuk menulis syarah terhadap kitab Al-Insan Al-Kamil. Karangannya Al-Jili, itu kan kitab berat sekali. Yeah. Kitab tasawuf yang memang ketika mempelajarinya harus orang-orang yang tingkatan kapasitas keilmuannya itu kan tingkat tinggi. Karena kitab tentang insan kamil ini tidak sembarang orang yang membacanya. Tetapi Pangeran Abul Ma'ali Ahmad dari Banten pada masa itu sudah berkomunikasi dengan Syekh Muhammad Ali bin Alan untuk memberikan syarah terhadap kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Nah, kalau yang syarahnya Insan Kamil yang ditulis untuk Pangeran Abul Ma'ali ini manuskripnya ada di Leiden di Belanda ya. Nah, judul karyanya ini adalah Raf'ul Hijab li
Arais Masailil Khamsati Abwab ya. Jadi ada 5 bab pembahasan dalam kitab Insan Kamil karangannya Al-Jili yang kemudian disyarah oleh Syekh Ibnu Alan atas permintaan Pangeran Abul Ma'ali dari Banten. Nah, itu pada awal abad ke-17. Periode berikutnya hubungan antara ulama Nusantara dengan ulama di Timur Tengah, tadi di Mekah beralih ke Madinah, generasi gurunya Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ada namanya Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani beserta menantunya namanya Syekh Mulla Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Nah, dijuluki sebagai mujaddid pada abad ke-11 Hijri. Nah, Syekh Ibrahim Qurani ini wafatnya pada tahun 1690 dan punya gelar mujaddid abad ke berapa? 11 Hijri dan julukannya adalah Ghazali Zamanihi. Imam Ghazali pada zamannya, karena beliau yang mampu yajma' baina ilmi syariah wa ilmi al-haqiqah, baina tradisi ulama fikih dan juga tradisi ulama hadis. Ya, beliau keilmuannya sangat dalam dan bisa kita telusuri melalui karya-karya beliau. Nah, Syekh Ibrahim Qurani juga menulis banyak karya untuk merespon permasalahan yang terjadi di Nusantara. Di antaranya adalah Al-Jawabat Al-Ghorawiyah li Jawabil Masail Al-Jawiyah Al-Johoriyah dari Kesultanan Johor, mengirimkan pertanyaan kepada Syekh Ibrahim Qurani terkait 5 buah permasalahan yang berkembang di sana lalu dijawab. Lalu Syekh Ibrahim Qurani juga menulis karya untuk memberikan penjelasan syarah terkait permasalahan tasawuf yang berkembang di Nusantara yang harusnya itu menjadi konsumsi kalangan khusus, tetapi ternyata tersebar di kalangan awam. Tentang konsep namanya martabat 7. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh seorang sufi dari India namanya Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Kitab ini judulnya adalah At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah tentang beberapa ulasan konsep marotib as-sab'ah berdasarkan konsepnya pemikiran Syekh Muhyiddin Ibni Arabi. Nah, ini orang awam yang membaca ini itu terlalu berat dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Betul. Nah, berkembang di sini lalu salah satu muridnya Syekh Ibrahim Qurani meminta kepada Syekh Ibrahim untuk menulis syarah yang sekiranya itu meluruskan agar tidak disalahpahami dan sesuai dengan pembacanya. Maka Syekh Ibrahim Qurani menulis satu kitab berjudul Ithafuz Zaki fi Syarah At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Nah, itu pada abad ke-17 akhir. Lalu pada abad ke-18 generasinya Syekh Arsad Banjar, ada mufti Syafi'iyah di Madinah namanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang Hawashi Madaniyah. Beliau juga menulis beberapa buah karya untuk konteks Nusantara, di antaranya adalah Ad-Duror Al-Bahiyah di Jawabil Masail Al-Jawiyah, dan ini satu generasi dengan Sayyid Murtado Az-Zabidi. Nah, yang mengarang kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Nah, ini satu generasi sebagai gurunya daripada Syekh Arsad Banjar, Syekh Nafis Banjar, Syekh Abdurrahman Betawi, lalu Syekh Abdul Somad Palembani dan lain sebagainya. Termasuk daripada generasi gurunya Syekh Nawawi, gurunya Sayyid Utsman bin Yahya, gurunya Guru Mugni Kuningan ya. Dan juga ulama-ulama Nusantara yang hidup pada peralihan abad 19 dan awal abad 20. Ada namanya Mufti Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan banyak juga menulis kumpulan fatwa terhadap permasalahan yang terjadi di Nusantara, lalu dibukukan kumpulan fatwa ini oleh muridnya berasal dari Aceh ya. Berjudul Muhimmatun Nafais fi Jawabil As'ilah Al-Hadis ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sejak zaman dulu hubungan antara keilmuan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, yang ada di Mesir, itu hubungan yang terus berjejalin, yang terus terkoneksi ya, hubungan satu sama lain gitu ya. Sampai saat ini betul. Masya Allah. Bahkan dari penulisan tema-tema yang mereka tuliskan tentang buku-buku tersebut udah menarik duluan seperti yang tadi antum sebutkan satu persatu. Juga Ustaz, antum juga pernah cerita sama ana kalau nggak salah tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu bagaimana kiprah beliau
di Nusantara dan di luar Nusantara bahkan luar biasa kalau nggak salah yang sempat ceritakan gitu. Ya. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari ini salah satu kita bisa bilang durroh min duror ulama Nusantara ya. Jadi salah satu permata yang paling berharga yang dimiliki oleh sejarah peradaban Islam dari negeri kita. Jadi beliau itu satu angkatan dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil wafatnya 1693, Syekh Yusuf Makassar wafatnya 1699. Nah beliau setelah dari Madinah pulangnya tidak ke Makassar tetapi ke Banten. Ajib. Menikah itu dengan cicitnya Sultan Abul Mafakhir tadi. Jadi Abul Mafakhir punya anak Abul Ma'ali, Abul Ma'ali punya anak namanya Abdul Fattah yang dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ajib. Nah itu menikah dengan salah satu putrinya Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf, dan menjadi mufti di Kesultanan Banten. Ajib. Nah Banten pada masa itu berdekatan dengan VOC yang ada di Batavia di Jakarta ya. Dan terjadi kontak perang saat itu. Syekh Yusuf saat masa perang ini melakukan gerilya. Di antaranya beliau ini sampai gerilya ke wilayah Priangan Timur, ke Tasik. Dan di sana beliau bertemu dengan salah satu muridnya bernama Abdul Muhyi. Ajib. Yang kita kenal dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Iya. Termasuk diabadikan itu dalam salah satu karya Syekh Yusuf yang masih berupa manuskrip, pertemuan Syekh Yusuf dengan namanya Syekh Abdul Jalil, murid daripada Syekh Abdul Muhyi. Nah, ini apa namanya, hal yang menarik itu begini Habib ya. Satu karya ulama Nusantara ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan karya yang ada di sini dan menjadi semacam puzzle sejarah. Saling melengkapi saling begitu. melengkapi, betul. Nah, Syekh Yusuf ini kemudian dalam perang ini ditangkap oleh Belanda, lalu diasingkan pertamanya ke Sri Lanka, di Thailand, dan di Sri Lanka ini Dibawa ke Sri Lanka. dibawa ke Sri Lanka, dan di Sri Lanka ini beliau masih menyempatkan menulis karya. Di antaranya adalah Al-Barokat As-Sailaniyah. Ajib. Itu ditulis di Sri Lanka, Thailand ya. Sampai akhirnya di Sri Lanka ini pengaruh Syekh Yusuf masih besar karena menjadi transit haji. Jadi dulu orang pergi haji dari Mekah tidak langsung pulang ke Nusantara naik kapal ini, tetapi transit di beberapa kota, di antaranya adalah di Sri Lanka. Dan Syekh Yusuf masih besar pengaruhnya terhadap orang-orang Jawi, orang Nusantara yang singgah di Sri Lanka untuk tetap kemudian memiliki perlawanan terhadap Belanda. Sampai akhirnya kemudian VOC mengasingkan Syekh Yusuf ke tempat yang sangat jauh sekali, yang sekiranya tidak dijangkau pengaruhnya oleh orang-orang Nusantara di sini, yaitu ke Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan ternyata ini saya pikir salah satu rahasia Allah ya. Ulama itu seperti matahari. Ketika ia di satu tempat tenggelam, dia akan terbit di tempat yang lain cahayanya. Syekh Yusuf itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan di Nusantara, dibuang ke Sri Lanka. Sri Lanka ditenggelamkan lagi, dibuang ke Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan beliau menjadi cahaya yang pertama kali terbit, membawa dakwah Islam pertama di sana. Nah, dan hingga hari ini alhamdulillah ya, ini kumandang azan yang bergema di selatan Afrika, di antaranya adalah berkah pertamanya oleh Syekh Yusuf. Pijakan dakwah beliau di sana ya. Itu apa namanya, Masya Allah. Kalau kita hitung pahalanya berapa banyak tuh ya. Dari seorang buangan ya. Nah, dari seorang buangan. Masya Allah. Luar biasa. Cerita-cerita antum sampaikan ini nggak cukup hanya beberapa saat aja, tapi ini mesti dijadikan buku, mesti dijadikan sejarah untuk kebanggaan kita ya, masyarakat atau rakyat Indonesia. Terutama ya. Nah, juga Ustadz, selain Syekh Yusuf, ada lagi ulama-ulama Nusantara yang mempunyai kiprah di luar Indonesia? Selain Syekh Yusuf, di Afrika Selatan misalkan ada namanya Qadi Abdullah bin Abdussalam Bone. Ya, beliau juga yang meneruskan jejak dakwahnya Syekh Yusuf di sana. Termasuk kelahiran Indonesia juga. Iya, dari Bone, dari Sulawesi. Nah, termasuk di antara tokoh yang tadi disinggung namanya adalah Syekh Abdul Samad Palembang.
Syekh Abdul Somad Palembang ini dalam perjalanan pulang dari Hijaz, dari Madinah, Mekah menuju Nusantara, singgah dulu di Zabid, di Yaman. Di Yaman Zabid. Dan- Yaman Utara. Dan persinggahannya ini terabadikan dalam salah satu karya yang ditulis oleh Syekh Al-Ahdal, seorang qadi Zabid, dalam karya yang berjudul An-Nafas Al-Yamani fi Ijazah Bani Qudot Asy-Syaukani. Di sana disebutkan bahwasannya Syekh Abdul Somad itu nazala, singgah di Zabid, dan beliau mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di sana. Ajib. Jadi Syekh Abdul Somad mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di Zabid di sini ya. Artinya itu diantara jejak Syekh Abdul Somad. Jadi meskipun singgah di satu tempat, ya ulama seperti itu ya, membawa ilmu, membawa berkah. Gitu ya. Termasuk di sini yang memang harus kita cari, kita gali lebih jauh juga tentang kiprah ulama Nusantara memang yang berada di kepulauan sekitar. Misalkan di Filipina. Iya, di Di Asia. Filipina itu ada daerah namanya Mindanao. Nah, di Mindanao ini dulu ada satu orang ulama yang karena beliau menulis, akhirnya jejaknya terabadikan. Namanya Syekh Abdul Hamid Al-Mindanawi. Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid Mindanawi ini kedapatan menyalin naskah pada tahun 1780-an ya. Ajib. Akhir abad ke-18 itu di Betawi. Nah, itu menulis karya dalam bidang ilmu tauhid ya, menunjukkan kalau ternyata dulu wilayah-wilayah yang lain itu banyak terpengaruh dengan tradisi keilmuan yang berkembang di Aceh, yang berkembang di Palembang, yang berkembang di Banten, yang berkembang di Betawi, yang berkembang di Jawa dan tempat-tempat Nusantara lain. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lebih dekat lagi waktunya ke kita, Ustaz. Ya, Seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. betul. Mempunyai kiprah di luar Nusantara. Betul. Memberikan pencerahan ilmu seperti di Mekah ya. Betul Habib. Pengaruhnya juga sampai saat ini masih ada. Kita seringkali hadir haul-haul beliau. Beberapa malam yang lalu ya. Iya, beberapa waktu yang lalu Baru tahu. haul beliau. Dan banyak amalan-amalan juga yang beliau sering ijazahkan kepada murid-muridnya, dan sampai sekarang kan kita masih amalkan hal tersebut. Artinya sampai saat ini pun masih ada ulama-ulama yang dekat dari zaman kita, Ya, betul. tapi mempunyai kiprah yang luar biasa di luar Nusantara. Betul. Ya, di antaranya Syekh Yasin ini memang dapat julukan sebagai musnidud dunya ya. Jadi pemegang otoritas sanad keilmuan yang Berbagai macam kemudian bidang. mengijazahkan ke banyak ulama di dunia Islam, termasuk ulama-ulama Al-Azhar. Itu banyak sekali periwayatan yang kemudian ketika kita ikuti majelis pengajiannya, ketika khataman, dalam ijazahnya itu ya dari itu Alamuddin Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Ajib. Al-Makki. Artinya banyak orang lewatnya jalur situ, lewat jalur beliau begitu ya. Betul. Nah, tetapi kan Syekh Yasin juga guru-gurunya banyak juga yang berasal dari Timur Tengah, dari kalangan Alawiyin, Habayin. Ya, di antaranya hal yang menarik juga di sini Habib ya, Syekh Yasin itu yang kita bisa bilang menyelamatkan data-data kesejarahan ulama Nusantara kita. Ajib. Dalam beberapa kitab tarojim beliau ya. Banyak misalkan ulama-ulama yang bagi generasi sekarang itu sudah sulit melacak data-data kesejarahannya, tetapi kemudian terselamatkan karena ditulis oleh Syekh Yasin. Nah, Syekh Yasin ketika menulis itu kan melakukan olah datanya dari beberapa jaringan beliau yang ada di Nusantara, termasuk dari guru beliau yaitu Habib Salim bin Jindan. Masya Allah. Kita tahu di antara karya Habib Salim bin Jindan yang masih berupa makhtut itu kan kitab Raudatul Wildan fi Sabat Ibni Jindan. Nah, ini kitab sangat penting sekali, Bib. Karena di sini ada banyak sekali data-data keulamaan Nusantara, data-data kesejarahan yang kita mau meneliti tentang jejak ulama ini, itu data-datanya dalam sumber yang lain itu sulit dicari lagi. Tetapi dalam kitab Raudatul Wildan itu terabadikan. Misal
jejak tentang Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Palembang. Jadi Syekh Abdus Somad Palembang itu punya putri yang memang menjadi musnidah. Jadi menjadi ulama ahli sanad perempuan, bukan hanya di Nusantara tapi di Mekah. Dan ini kemudian berhubungan data ini dengan satu buah data yang ditulis oleh salah satu peneliti dari Jordan. Judulnya itu dalam bahasa Indonesianya kurang lebih ya, peran para ulama hadis perempuan. Peran para perempuan ulama hadis dalam periwayatan Sahih Bukhari dan Muslim selama 10 abad, dari abad ke-4 sampai abad 14 Hijri. Nah, pada abad ke-14 Hijri, peralihan 13-14 Hijri, perempuan yang menjadi ulama hadis rujukan dunia itu cuma ada 3 dalam risetnya ini ya. Yang pertama adalah namanya Syekhah Amatullah binti Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Masyhur ini nama ini masyhur sebagai ulama ahli hadis di Mekah, sebagai musnidah juga. Yang kedua namanya Fatimah Al-Makki, dan yang ketiga Fatimah binti Abdus Somad Al-Palembang. Nah, kita ketika dari sekarang mau mencari data tentang beliau itu ada di mana? Nah, ternyata di antaranya data tentang beliau ditemukan di kitabnya Habib Salim bin Jindan ini. Ternyata Syekhah Fatimah itu punya sahabat ya. Punya kumpulan sanad beliau yaitu Faharis Al-Qaimah fi Asanid Syekhah Fatimah. Nah, misalkan lagi ada data tentang Syekhona Khalil Bangkalan. Karena Habib Salim bin Jindan ini bertemu langsung dengan Syekhona Khalil Bangkalan dan dituliskan. Periwayatan Syekhona Khalil itu jalurnya dari mana saja, yang diijazahkan hadis kepada Habib Salim bin Jindan dari Syekhona Khalil itu apa saja, guru-gurunya yang ada di Hijaz, yang ada di Mesir siapa saja. Ketika zuriyah Syekhona Khalil ingin menelusuri ini, itu tidak mendapatkan di sumber yang lain. Contohnya lagi misalkan tentang Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu muridnya Syekhona Khalil, salah satu pendiri NU, berasal dari Mas Kumambang Gresik. Itu data-data kesejarahan tentang Syekh Fakih Mas Kumambang, tahun berapa beliau pergi ke Mekah, di Mekah beliau belajar apa saja, sama siapa saja, periwayatan dari Mekah itu dari siapa, itu adanya di Raudatul Wildan. Berarti apa berjilid-jilid enggak, apa satu jilid aja? Enggak, ada 4 ya. Ada 4 jilid. Iya. Kelihatannya lengkap banget begitu ya. Habib Salim bin Jindan menceritakan ini karya penting. Orang-orang penting. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera terbit ini karya penting. Karena kita bisa bilang data sejarah ulama Nusantara yang hidup pada kurun masa peralihan akhir abad 19 dan awal abad 20 itu adanya di sana. Dalam kitab Raudatul Wildan. Ini kan sebelum Syekh Yasin ditulisnya. Nah, termasuk di sini adalah ada data terkait beberapa ulama-ulama Timur Tengah yang kemudian hijrah, eksil ke Nusantara. Misalkan di Surabaya itu Habib Salim bin Jindan bertemu dengan namanya Syekh Robbah Hasunah Al-Azhari Al-Khalili. Jadi ulama Al-Azhar dari Palestina, namanya Robbah Hasunah. Dan data beliau juga disinggung sedikit dalam kitab Nazomannya Ki Abdul Halim Majalengka, pendiri NU, dan juga ada dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Asad Syahab ya, Habib Asad Syahab, tentang biografinya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, data tentang beliau ternyata ditemukan juga dalam kitabnya Raudatul Wildan. Jadi Al-Khalili Al-Azhari Dafin Surabaya. Nah, ini maksudnya betapa baru satu buah karya tetapi menyimpan demikian banyak ingatan kolektif, kita bisa sebut ya, atau memori kesejarahan bangsa kita. Itu baru satu kitab, belum kalau kita bahas ratusan kitab yang lain. Ini kan seperti di awal dibilang tadi, kita ini dihadapkan pada satu buah warisan peradaban keislaman yang sangat kaya sekali, tetapi perhatian kita terhadapnya itu minim sekali. Masya Allah, ajengan Dr. Ginanjar atau Kang Ginanjar yang kita sebut atau kita panggil, pengetahuan yang luar biasa antum sudah sampaikan di podcast Mahya pada kesempatan hari ini. Kita berterima kasih banyak, bahkan kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan, tapi insya Allah menjadi pertemuan-pertemuan yang berikutnya nanti sama antum kita bisa ketemu lagi dan kita bisa menggali lagi buku-buku
karangan ulama Nusantara, bahkan kita menyelam di dalam buku-buku tersebut insya Allah. Maka kesempatan kali ini mungkin kita tutup pada podcast pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan waktu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran atau Terima kasih banyak. bisa datang ke podcast Mahya kembali. Bisa tabarukan. Amin, masya Allah, jazakumullah khair. Pemirsa, pendengar podcast Mahya Majelis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengar pemaparan tentang bagaimana kekayaan manuskrip ulama Nusantara, dari ulama-ulamanya, bahkan dari karangan-karangannya yang ada di Nusantara ataupun di luar sana. Maka tugas kita bagaimana kita menjaga daripada manuskrip tersebut atau karangan-karangan tersebut, dan kita juga bisa menteladani daripada ulama-ulama terdahulu yang mempunyai kiprah yang luar biasa di Nusantara, bahkan di luar dari Nusantara kita. Dan semoga insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga daripada manuskrip tersebut, dan juga menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan tongkat estafet daripada ulama-ulama Nusantara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup kesempatan podcast kita pada hari ini. Jazakumullah khair, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.